Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setiap manusia tentu mendambakan hidup bahagia, baik bahagia saat hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Namun pada kenyataannya tidak semua manusia diberikan kenikmatan hidup seperti itu. Padahal Islam memberikan tuntunan kepada manusia supaya bisa meraih hidup bahagia, dan perintah ini pun kita capai di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat sebetulnya tidaklah sulit. Akan tetapi kita sebagai manusia yang terkadang justru malah membuat hal itu menjadi sulit. Oleh sebab itu, supaya hidup kita bisa bahagia di dunia maupun akhirat, Islam mengajarkan 3 hal penting yang harus dikerjakan. Yang pertama, beristighfar saat jatuh dalam kubangan dosa. Tak kala berbuat dosa, iman seorang mukmin akan mendorongnya untuk segera inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bosan-bosan menyeru kepada hambanya yang beriman untuk segera bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Dari 2 ayat ini bisa disimpulkan bahwa jika seorang beriman berbuat dosa, maka ia akan menjadikan imannya sebagai tempat berlindung. Dengan begitu, iman akan membimbingnya untuk segera bertaubat dan memperbanyak istighfar dan menjauhi perbuatan dosa. Karena kita semua tahu tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutupi bahkan menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun apabila kita mau benar-benar bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Dari ayat ini, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan kepada hambanya yang masih punya iman untuk segera bertaubat. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah dikerjakan dan seberapa banyak dosa yang sudah ia kumpulkan. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, lagi Maha Penerima taubat. Yang kedua, mempunyai rasa selalu bersyukur. Jika kita mau menyadari anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bisa dikatakan tidak terbilang jumlahnya. Anugerah tersebut terdapat pada badan kita, harta kekayaan, keturunan, tempat tinggal, dan segala macam urusan duniawi. Akan tetapi, seolah-olah nikmat tersebut tidak nampak pada diri kita, sehingga yang terjadi adalah kita akan selalu merasa kurang dan akan terus kurang. Seandainya manusia yang tidak bersyukur diminta untuk mengembalikan apa yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tentu orang tersebut tidak akan mampu menggantikannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha belas kasihnya tidak pernah meminta sedikit pun dari harta kekayaan yang kita dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta waktu sedikit saja dari kita untuk bersyukur dengan apa yang diberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 34. Jika kita mau menghayati makna dari ayat ini, kita akan menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu menzalimi nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah saudaraku semuanya apa yang saudaraku dapatkan sekarang ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan ingin mengatakan kepada hambanya, syukur adalah sebab ditambahnya nikmat. Oleh karenanya, bersyukurlah. Namun jika kita mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka siap-siap azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga, bersabar saat diberikan ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah At-Taghabun ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahawa apabila seorang mukmin yang sedang ditimpa musibah, lantas ia menyadari bahawa musibah tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia menerima musibah tersebut dengan lapang, lalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, apabila kita sedang ditimpa musibah, hindari sebisa mungkin untuk mencela musibah tersebut. Akan tetapi, bersabarlah dan terus meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan jalan keluarnya. Insya Allah, dengan kita bersabar dan selalu berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengganti ujian tersebut dengan kenikmatan yang mungkin tidak pernah kita sangka akan mendapatkannya. Apabila tiga tanda tersebut ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang bahagia di dunia dan akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.